baik hari ini. Yang hari ini tidak mengikuti tadi ketika membuka yaitu Dion, Hadik, Atar. Tadi kenapa lemas? Udah sarapan belum? Aku udah, Bu. Aku udah. Udah sarapan hari ini? Kalau yang sudah sarapan pasti bersemangat. Kalau yang loyo, lemes, sepertinya belum sarapan atau bobotnya kemalaman. Makanya bobotnya nggak boleh malam-malam kalau besok mau sekolah. Coba bangun ya, oke keren. Bangunnya harus subuh. Jadi bobotnya jangan lama-lama, jangan malam-malam. Iya, jadi udah sarapan dulu. Jadi di sekolah nggak lemes, cuman bengong begini terus nguap. Bengong lagi, nguap lagi. Ketika nguap biasanya setan masuk ke dalam tubuh. Akhirnya di dalam membuat kita malas untuk belajar. Makanya jangan nguap. Kalau habis isya, iya betul. Kalau ditutup ketika nguap, iya. Konsentrasi dimulai. Hari ini tema kita sudah pindah ke air, udara, dan api. Subtemanya adalah air. Air itu hurufnya apa saja? Nah, apa yang teman-teman tahu tentang air? Hah? Air, tentang air. Apa yang ya bisa untuk mandi, Bu. Air itu bisa untuk untuk mandi, untuk cuci baju, untuk tadi seperti lamunya tadi yang untuk gosok gigi itu adalah manfaatnya. Ya, buat wudhu, betul, untuk bersuci. Itu adalah manfaat air. Kita sekarang akan belajar dulu sifat-sifat air. Apa hurufnya ya? Sifat. Lalu S-I-F-A-T. Sifat-sifat tadi apa? Air. Jadi air itu memiliki sifat tidak hanya manusia. Manusia ada yang sifatnya jahat, ada yang sifatnya baik, ada yang suka melawan, ada yang suka mengganggu. Itu sifat manusia. Ya, ada yang suka iseng, itu sifatnya. Ternyata air juga punya sifat. Tahu nggak sifatnya apa? Yang pertama, lihat air. Lihat ini. Kalau bentuknya lingkaran atau wadahnya terbuat dari mangkok, berarti airnya akan berbentuk akan berbentuk lingkaran. Kalau tempatnya kotak atau wadahnya kotak akan berbentuk kotak. Berarti tandanya sifat air itu apa? Dapat berubah bentuk sesuai apa? Sesuai tempatnya. Ya, air itu akan berubah sesuai dengan tempatnya. Kalau tempatnya botol akan menjadi botol. Nah, air juga dapat merubah bentuk dari padat menjadi cair. Nah, ini air ketika dimasukkan ke dalam kulkas suhu kurang dari 0 derajat dia akan membeku. Dia akan menjadi es. Tapi kalau misalkan dipanaskan akan meleleh atau mencair. Mencair. Jadi dapat berubah bentuk dari padat ke cair. Gitu sebaliknya. Air juga biasanya air itu mengalir dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Benar. Betul, yakin? Coba kita lihat. Air akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Bisa tidak airnya mengalir dari tempat yang rendah ke yang tinggi? Nggak maju. Bisa tidak? Bisa, tapi dengan menggunakan alat. Kalau dengan sendirinya iya. Ya, biasanya pakai pompa air. Kalau dengan sendirinya tidak bisa. Dia akan bergerak atau mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Lalu air pada permukaan yang tenang akan selalu datar.
ketika mau permukaannya di bawah, misalkan di bawah air itu banyak batu-batu, atau kita simpan di dalamnya itu pasir-pasir, kira-kira dia permukaannya akan geradakan atau tetap lurus? Lurus, karena sifat air itu akan selalu mengisi ruang-ruang kosong. Seperti di dalam spons ini, dia akan menyerap melalui kapiler-kapiler di spons ini. Misalkan nih, dimasukin spons, ya, airnya tidak berkurang, dia diam aja. Begitu juga, tapi ketika diangkat airnya akan berkurang karena dia sudah masuk ke dalam spons. Jadi kalaupun di bawahnya dikasih pasir, batu atau apapun itu, di permukaannya akan tetap rata. Satu lagi, ya, satu lagi, air dapat menekan ke segala arah. Jadi air itu mempunyai sifat dapat menekan ke segala arah. Lihat plastik ini. Plastik ini ketika belum diisi air, kira-kira mengembang atau kempes? Kempes. Kita coba isi dengan air. Kita isi air ya. Kita isi air. Nah, kita isi air. Ketika diisi air, lihat plastiknya jadi mengembang tidak? Kalau kita tekan lagi, plastiknya diperkecil lagi, kira-kira ini akan lebih mengembang lagi? Iya, apalagi kalau pakai balon akan terlihat. Teman-teman pernah nggak ngisi balon di rumah pakai air? Iya. Nah, ya, balonnya kecil kan tadinya. Nah, balonnya kecil, ketika diisi air dia langsung membesar. Karena air itu akan menekan ke segala arah. Dia itu akan selalu mencari jalannya. Dia itu akan menembus ke depan, ke samping, ke atas, ke bawah. Dia akan menekan supaya dia bisa masuk semua. Makanya kalau misalkan terjadi banyak sampah kayak kemarin yang tentang air, banyak sampah di selokan, misalkan akan terjadi banjir karena air itu tidak bisa lewat, karena air itu akan menekan terus. Ya, akhirnya akan meluap. Ya. Ada lagi, air juga bisa dijadikan sebagai katalis atau katalisator. Ini misalkan dalam reaksi kimia itu kita memerlukan air untuk pelarut. Teman-teman pernah meminum obat? Pernah. Obat itu biasanya ada yang sirup, ada yang sirup, ada yang sudah diberikan air dari pabriknya, ada juga yang memang harus diberi air. Ya. Kenapa juga kalau teman-teman habis makan harus minum apa? Minum, ya, supaya khususnya pencernaannya dibantu sama air untuk menghaluskan isi-isi makanannya di perutnya. Terus juga untuk membantu pencernaan. Kalau kita tidak minum, kita makan terus. Kira-kira apa yang terjadi dalam tubuh? Ya, di luarnya keselak, di perutnya. Kalau kita makan terus tapi nggak minum-minum, susah buang air besar, susah BAB. Nantinya ibunya keras karena tidak ada yang membantu pencernaan. Jadi teman-teman harus manfaat air begitu banyak ya, sifat air juga banyak sebagai katalisator ini ya. Ketika kita akan menggunakan pewarna, air akan dengan mudah melarutkan atau merubah warna. Airnya berubah warna? Ya. Air juga bisa sebagai pelarut, itu berarti tadi sebagai katalisator. Dia dapat berubah warna. Ya. Terus juga pokoknya air itu sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, nanti kita akan bermain manfaat air, akan membuat kalimat ya, menyusun kata menjadi kalimat. Dengarkan, tadi ada banyak sifat-sifat air. Yang pertama apa tadi? Coba diulang lagi. Enggak, ini sifat-sifatnya tadi. Menyerap air. Apa tadi? Mengalir dari Bawah. Bawah ke atas. dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Apalagi tadi?
Apalagi? Air akan air akan sesuai dengan bentuk wadahnya, memiliki sifat akan sesuai dengan bentuk atau wadahnya. Lalu air dapat berubah dari Jadi beku. dari cair menjadi beku jika didinginkan. Kalau dipanaskan akan mencair. Juga tadi air dapat apa? Coba tadi yang ini dari Membesar. membesar. Mengembang. Apa tuh berarti apa? Kalau mengembang itu berarti dia apa? Air. Menekan apa? Ke segala arah, memiliki tekanan ke segala arah.